Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman muda, di kesempatan pagi hari ini gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya ketemu lagi bareng saya Iwan Kafi di program Dialog Kajian Keislaman bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi seperti biasa ya, setiap hari Jumat itu kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda-beda dan juga dengan tema yang berbeda-beda pastinya pula. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Mafianti SPDI MA selaku Sekretaris Prodi PIAUD dan juga Wakil Ketua Bidang Keislaman Pimpinan Wilayah Nahdlatul Asyia, dan beliau juga sebagai anggota Majelis Pembinaan Kadar Pimpinan Asia Sumatera Utara. Baik, sebelum kita bertanya-tanya seputar kajian kita hari ini apa sih ya, temanya apa ya? Baik, teman-teman muda, kali ini temanya yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik, langsung saja saya mau menyapa dulu narasumber kita pada hari ini ya. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Wan. Iya, selamat pagi juga Bu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah teman-teman muda, hari ini seperti yang di awal tadi saya sempat utarakan ya, sempat saya beritahukan juga nih, temanya hari ini adalah komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik, langsung saja teman-teman muda, kita persilakan pada Ibu Mafianti ya untuk menjelaskan seputar tema kita pada hari ini. Baik, silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat M Radio dimanapun berada? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini walaupun secara di dunia nyata, insya Allah kita bisa saling mendengar suara, insya Allah kita akan berbagi ilmu. Nah, untuk tema yang akan saya bawakan berkaitan dengan komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Nah, dalam hal ini saya awali dengan sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi, yang artinya bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, kembali ke topik, berbicara tentang komunikasi, pada hakikatnya komunikasi itu kan berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya komunicar, yang artinya menyampaikan. Dalam hal ini tentu saja sebagai orang tua, apalagi yang sudah memiliki anak, kalaupun belum memiliki anak, tentu dalam keluarga itu tetap membutuhkan komunikasi. Nah, dalam hal ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua kepada anaknya terkait dengan pengajaran. Nah, dalam hal ini orang tua, baik itu ayah dan ibu, tentunya memiliki kedekatan emosional dengan anak. Nah, dengan adanya kedekatan emosional itu tentu saja akan menjadikan suatu media yang baik untuk bisa menyampaikan pesan yang baik kepada anak. Nah, dalam hal ini orang tua juga harus memahami bagaimana supaya komunikasi dengan anak itu menjadi efektif. Karena sebuah komunikasi itu bisa dikatakan efektif jika syaratnya terpenuhi. Apa itu syaratnya? Yang pertama, bahwasanya orang tua selaku komunikator itu harus mengusahakan agar pesan yang disampaikan itu mudah dipahami. Dalam hal ini kita tentunya harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kita sesuaikan dengan usia anak kita supaya apa yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Nah, syarat yang kedua, sebagai pengirim pesan, lagi-lagi orang tua harus memiliki kredibilitas. Nah, ini kadang yang menjadi penghambat. Anak sudah nggak percaya duluan kepada orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua harus membangun kepercayaan kepada anak. Bagaimana supaya anak itu bisa percaya kepada kita selaku orang tuanya. Kan nggak mau kan kita sebagai orang tua justru anaknya percaya sama orang lain. Nasihat orang lain yang didengar, sementara nasihat dari orang tuanya itu justru diabaikan. Nah, syarat yang ketiga nih, orang tua lagi-lagi sebagai pengirim pesan juga harus berusaha mendapatkan umpan balik
Kan nggak mungkin ketika kita menyampaikan nasihat kepada anak, anak itu diem. Kita nggak tahu kondisi diemnya itu paham atau bagaimana. Nah, sebaiknya itu ada umpan balik. Nah, ada respon yang diberikan kepada anak terkait dengan nasihat apa yang sudah kita sampaikan kepada anak. Nah, ketika syarat ini terpenuhi, maka komunikasi antara orang tua dan anak itu bisa dikatakan efektif. Itu dia. Nah, selanjutnya orang tua juga harus memahami apa itu sebenarnya fungsi komunikasi di dalam keluarga. Nah, ini menjadi hal penting. Yang pertama itu fungsinya adalah sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih sayang. Nah, ini beda antara ayah dengan ibu misalnya. Ibu ketika sayang kepada anaknya itu diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan. Beda mungkin dengan ayah. Bagi sebagian ayah dalam membuktikan kasih sayangnya, ungkapan kasih sayangnya itu justru lebih banyak diamnya. Begitu Kak Wan. Artinya ada transfer, mungkin bukti kasih sayangnya itu diberikan ke ibu supaya ibu yang mengungkapkan kepada ayahnya, misalnya dalam pemberian uang jajan, itu contoh sederhananya, itu dia. Tapi sebaiknya ada jembatan yang memang harus dilalui oleh si ayah tersebut langsung kepada si anak tanpa melalui perantara. Kemudian yang kedua, media untuk menyatakan penerimaan atau penolakan atas pendapat yang disampaikan. Artinya ini menjadi sarana keterbukaan dalam keluarga. Nah, ketika orang tua tidak menyukai perbuatan atau perilaku anak, disampaikan dengan cara yang baik. Demikian juga anak. Nah, dalam hal ini juga sebagai orang tua kita tidak non kritik gitu. Kita maunya menasehati, tapi ketika mendapatkan pesan kritikan dari anak justru seolah menolak. Kita kan orang tuanya. Nah, itu suatu hal yang tidak baik. Nah, yang ketiga itu fungsinya adalah sarana untuk menambah keakraban hubungan sesama warga dalam keluarga. Jelas, ketika kita komunikasi otomatis itu kalau dari kajian baik kedokterannya itu ada hormon ataupun yang dikeluarkan ketika komunikasi itu terjadi. Nah, biasanya itu hormon-hormon baik yang muncul. Jadi akan menambah suasana hangat dalam keluarga itu. Nah, fungsinya yang terakhir itu menjadi barometer bagi baik buruknya kegiatan komunikasi dalam keluarga. Nah, mungkin kita pernah mendengar, keluarga si X misalnya gitu, nampaknya adem ayam, apa nggak pernah bicara. Atau justru sebagian keluarga yang lain, tiap hari itu seolah-olah ada piring pecah di rumahnya. Nah, ini menjadi barometer, walaupun tidak secara merta kita katakan kepada halayak, tapi minimal lingkungan terdekat kita itu akan memberikan penilaian terkait dengan apa yang mereka dengar terkait dengan keluarga kita. Yang selanjutnya, kita bisa kaitkan dengan ada cara-cara mendasar bagaimana cara membangun keakraban antara orang tua dan anak. Nah, yang saya sampaikan ini masih sifatnya dasar, nanti mungkin bisa dielaborasi dalam keluarga masing-masing karena memang kondisi keluarga itu kan berbeda-beda. Yang pertama, caranya adalah orang tua harus mencintai anak tanpa pamrih, sepenuh hati. Nah, kadang-kadang orang tua ini biasanya ini kejadiannya di anak pertama. Bisa jadi karena mungkin ya kebelum siapan orang tua misalnya. Ini akan berpengaruh dalam pemberian kasih sayang ataupun mencintai anak. Begitu Kak Wan. Artinya untuk kondisi apapun kita harus mencintai anak itu ya sepenuh hati, tanpa ada embel-embel, tanpa ada kita mengharapkan umpan balik yang bagaimana atas wujud cinta kita kepada anak. Itu dia. Kemudian yang kedua itu orang tua juga harus memahami sifat dan perkembangan anak dan mau mendengarkan anak. Nah, ini yang mungkin kadang bagi sebagian kita sulit. Kita maunya didengarkan, tapi ketika anak berbicara kita enggan mendengarkan, dan biasanya ini menjadi salah satu hambatan komunikasi dalam keluarga itu tidak efektif ataupun kurang harmonis. Nah, cara yang ketiga itu orang tua bisa berlaku kreatif dengan anak dan mampu menciptakan suasana yang menyegarkan. Nah, mungkin ini bisa kita kilas balik di kondisi yang kemarin benar-benar WFH, otomatis ini kan banyak kegiatan yang kita bisa habiskan waktunya itu bersama dengan anak. Nah, dalam kondisi situasi yang seperti itu, kita bisa membangun kebersamaan dengan anak, melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, ketika itu terjadi, maka otomatis
butuh komunikasi. Kan nggak mungkin beberapa orang dalam keluarga dalam misalnya waktu yang bersamaan berada di ruang tamu itu nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi justru kadang di sebagian keluarga itu menjadi salah satu pemicu apa? Asik dengan gawainya masing-masing, gawai. Ah, itu dia. Artinya ini perlu menjadi perhatian kita masing-masing bagaimana supaya komunikasi antara orang tua dengan anak itu bisa benar-benar terjalin dengan baik dan harmonis sehingga ini akan memberikan dampak yang positif bagi anak. Ya, karena seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Baharudin itu bahwa ketika komunikasi antara orang tua dengan anak di keluarga itu tidak harmonis, ini akan memberikan dampak bagi anak itu dalam lingkungan sosialnya. Misalnya ketika di sekolah menjadi tidak menghormati guru, kemudian pendiam atau justru melakukan hal-hal yang amoral. Nah, seperti itu kawan. Iya, oke. Wah, teman-teman muda, kayaknya nih untuk di awal aja kita sudah mendengarkan segitu panjang lebar ya Ibu ya mengenai topik kita kali ini, yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik teman-teman muda, sekarang ini kita juga sedang live atau share langsung di Facebook kita ya, di Umsus Spasi Radio Spasi Medan. Jadi buat teman-teman muda yang mungkin mau ikutan bertanya, mungkin bisa melalui Facebook kita juga ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mau bertanya langsung bisa telepon melalui line WhatsApp kita. Di telepon WhatsApp kita di 082122022916. Kalau misalnya mau chat di WhatsApp kita juga boleh ya. Sekali lagi di 082122022916 terkait dari tema kita hari ini, yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik teman-teman muda, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman muda semuanya, mungkin saya mau tanya-tanya dulu boleh Bu ya? Boleh kawan, boleh. Baik Bu, ini terkait dari topik kita hari ini ya. Itu gimana sih ya Bu caranya agar orang tua nih dapat berkomunikasi dengan anak secara efektif tuh? Oke, baik. Terima kasih Kak Wan atas pertanyaannya. Pada hakikatnya supaya orang tua itu dapat berkomunikasi secara efektif dengan anak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya orang tua itu harus benar-benar memahami apa saja yang menjadi syarat komunikasi supaya komunikasi itu bisa efektif. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu ada 3 ya Kak Wan ya. Itu dia. Artinya kembali ke posisi orang tua, benar-benar harus memahami kondisi anaknya. Nah, kan tidak mungkin ketika kita memberikan nasihat tapi anak dalam kondisi sakit misalnya, atau justru anak lagi tantrum. Ini untuk anak balita ke bawah itu usianya kan lebih sering tantrumnya. Nah, di sini kita harus memahami. Kemudian waktu juga menjadi hal yang paling penting. Kenapa? Nah, misalnya pada saat tantrum di luar, kita lagi di acara misalnya, mungkin kita nggak bisa nggak bisa dipungkiri kita ingin marah. Pasti, nah, benar. Itu dia. Nah, sebagai orang tua, ini dia kita perlu memanajemen emosi. Walaupun secara normalnya kita pengen marah, itu dia. Tapi minimal kita lihat situasi. Ketika itu terjadi, pada hakikatnya kita sudah melakukan hal terburuk bagi anak kita. Apa itu? Membunuh karakternya. Itu dia. Jadi ketika ingin marah pun kita melihat situasi. Nggak mungkin kita harus memarahi anak di kondisi sedang ramai. Itu dia. Jadi benar-benar sebagai orang tua kita harus memahami kondisi anaknya, waktunya, caranya, bahasanya, atau justru mimik wajah. Bahkan kadang ada anak yang protes ya, mama marah seperti tersenyum. Itu dia. Artinya face kita seperti ini gitu. Tapi minimal bukan lantas digalak-galakin, tapi inilah kita. Anak akan lebih mengenal dengan karakter kita selaku orang tua. Begitu Kak Wan. Oke, ya, tapi memang benar ya Bu ya. Saya juga pernah membaca ya, ada beberapa artikel kalau kita mau menasihatin anak itu memang kita harus lihat situasinya. Mungkin seperti pada saat mau tidur gitu ya Bu ya. Terus jangan sampai pada saat dia lagi nangis itu mungkin dia gak akan mendengarkan ya Bu ya. Iya, saya juga pernah membaca misalnya untuk menasihati anak laki-laki dan perempuan itu tekniknya berbeda. Ya, kalau anak laki-laki lebih cenderung kenyangin dulu perutnya baru nasihatin. Itu dia. Beda dengan anak perempuan. Itu dia. Jadi kita harus benar-benar memahami anak kita, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, usianya, waktunya, caranya, strateginya juga. Begitu kawan. Apalagi sekarang ini mungkin kita banyak
banyak sekali lihat di artikel-artikel di media sosial ya Bu ya, kayak media-media kayak parenting gitu-gitu ya. Mungkin kalau beda dengan dulu, kalau dulu kan kita nggak tahu itu mau belajar di mana. Betul. Baik teman-teman muda, kita masih tunggu buat yang mau bertanya-tanya ya seputar topik kita hari ini, yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Dan kita sudah buka nih ya, yang mau telepon di WhatsApp kita di 082122022916. Mungkin buat yang mau chat juga boleh, atau mungkin mau komen di Facebook kita ya. Sekarang ini kita sedang siaran langsung atau live di Facebook kita di UMSU spasi M Radio spasi Medan. Baik nih Bu, sambil menunggu lagi nih Bu, mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita break ya Bu ya. Jadi kan ini Bu ya, apa ya kemungkinan ya Bu ya terjadi hambatan dalam komunikasi antara orang tua dan anak? Ada kemungkinan nggak nih? Nah, lagi-lagi kita berbicara kemungkinan. Ya, kemungkinan itu ada saja. Contoh sederhananya, kondisi keluarga. Ya, apalagi ketika orang tuanya bekerja, keduanya bekerja, ini akan sangat berbeda kondisinya misalnya dengan yang salah satu misalnya ibunya tidak bekerja, itu dia. Salah satu yang menjadi hambatan itu adalah karena misalnya tuntutan ekonomi atau mungkin dunia karir dari orang tua. Ini salah satu penghambat untuk bisa terjadinya efektivitas komunikasi dalam keluarga. Misalnya orang tua itu berangkat pagi, pulang pagi, atau pulangnya sudah larut malam. Ketika dia berangkat, misalnya anaknya itu belum bangun, dan ketika dia pulang anaknya sudah tidur. Lantas kapan komunikasinya? Ketika kedua orang tua seperti itu rutinitasnya, dan anak misalnya diberikan kepada pengasuhnya, otomatis yang memiliki kredibilitas tertinggi di keluarga itu pengasuhnya ketimbang orang tuanya. Seperti itu kawan. Kemudian belum lagi ketika misalnya hanya ayahnya yang bekerja. Ini juga akan menjadi dilema sebenarnya. Tapi gimana keluarga itu bisa memanajemennya? Kembali lagi gimana komunikasi antara ayah dengan ibu untuk bisa mengkomunikasikannya dengan anak gitu. Artinya ada perlu ibarat simbiosis ataupun alur yang benar-benar terjadi secara baik komunikasinya antara ayah dengan ibu, terlepas dari dunia karir orang tuanya, kemudian tuntutan ekonomi, atau justru hambatan-hambatan lainnya. Nah, hambatan-hambatan itu bisa jadi ya kondisi orang tua yang temperamen, ini juga bisa menjadi hambatan bagi komunikasi, sehingga komunikasi itu tidak terjalin secara efektif. Iya. Dan paling tidak kalau misalnya kedua orang tuanya bekerja ya Bu ya, pasti harus ada waktu ya, sisihkan waktu juga untuk quality time ya pasti ya Bu. Benar. Nah, biasanya itu disiasati kalau nggak Sabtu ya Minggu. Tapi kembali lagi tergantung. Kadang jadwal Sabtu itu juga ada tambahan atau bagaimana. Jadi gimana itu Minggu caranya supaya benar-benar quality time dengan anggota keluarga. Apalagi kadang anak ketika sudah mulai menuntut dalam tanda kutip ya, iya, kapan kita jalan-jalan begitu. Nah, kita selaku orang tua ya kadang merasa bersalah juga, tapi gimana pun kita harus kasih pengertian ke anak supaya anak itu nggak ngerasa dinomorduakan atau justru diabaikan oleh orang tuanya, begitu kawan. Ya udah, baik teman-teman muda, kita masih tunggu lagi nih ya buat yang mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini di Dialog Kajian Keislaman dengan tema kita hari ini yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Kira-kira ada yang mau bertanya boleh ya melalui WhatsApp kita di 082122022916. Mungkin mau yang chat boleh atau mau telepon melalui WhatsApp kita juga boleh. Ya udah, untuk itu kita masih tunggu dan kita break dulu ya Bu ya sebentar saja. Iya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap aja di sini di 91,6 UMSU FM, sentralnya anak muda. Ilmu itu penting, tapi ilmu agama sangat lebih penting. Maaf Ustaz, tapi saya sibuk nih, gak sempat datang ke pengajian. Jangan khawatir, cukup dengarkan acara Dialog Kajian Keislaman di UMSU FM. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama UMSU FM menghadirkan acara interaktif Dialog Kajian Keislaman setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat.
Acara ini menghadirkan kajian-kajian keislaman dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Di acara ini, Anda bisa bertanya bersama narasumber melalui line telepon 061 661 7640 ataupun melalui line WA di 0821 22022 atau medsos UMSU M Radio FM Medan. Alhamdulillah, sesibuk apapun, akhirnya bisa juga mendengarkan kajian keislaman. Dialog Kajian Keislaman hanya di Jumar Barokah bersama Fai UMSU dan UMSU FM. UMSU Radio FM, radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Baik teman-teman muda, sekarang ini kita masih di program Dialog Kajian Keislaman. Dan pastinya tadi buat teman-teman muda yang mungkin sudah mengikuti program ini dari pukul 9 tadi, dari awal tadi sudah tahu ya kira-kira apa yang mau ditanyain. Tapi buat teman-teman muda yang mungkin baru saja bergabung di sini, untuk kali ini tema kita adalah komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik, kali ini juga kita sudah kehadiran narasumber kita, yaitu Ibu Mafianti, SPDI, MA. Kira-kira teman-teman muda ada yang mau bertanya mungkin? Boleh ya, kita sudah buka untuk WhatsApp-nya. Yang mau telepon di 0821 22022916, atau mungkin mau melalui chat juga boleh ya di WhatsApp, atau mungkin mau komen di Facebook kita di UMSU M Radio Spasi Medan. Karena saat ini kita sedang siaran langsung atau live juga ya. Jadi kira-kira apa yang mau ditanyakan boleh langsung aja. Baik Bu, ini belum ada yang nanya, mungkin saya aja nih yang nanya ya Bu ya. Boleh kan? Nah Bu, kalau tadi kita kan bicara mengenai komunikasi ya, ini kan orang tua dan anak, pasti kan ada aja lah hambatannya pasti. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, hambatan-hambatannya dalam keluarga itu ada. Terus untuk pengaruhnya nih Bu ya, kira-kira berapa besar sih pengaruh komunikasi orang tua itu terhadap anak, terhadap pembentukan karakter anak nih Bu? Oke, terima kasih Kak Wan. Berbicara tentang seberapa besar pengaruh, pada hakikatnya ini di masing-masing keluarga berbeda. Namun biasanya besarannya itu berkisar di antara 85-95%. Itu dia. Kenapa? Komunikasi antara orang tua dengan anak yang efektif itu akan memberikan dampak yang baik kepada anak dalam bergaul dalam lingkungan sosialnya. Misalnya orang tua yang misalnya dalam komunikasi dengan anak itu lembut, santun, dengan bahasa yang baik. Kalaupun misalnya orang tua lagi marah tapi pandai memanajemen, ini juga akan berdampak kepada anak. Nah, dampaknya itu ya ketika bersekolah mudah bergaul, bahasanya juga tetap santun, pandai menghargai rekannya. Bahkan ini juga berdampak kepada prestasi. Itu dia. Jadi anak-anak yang berprestasi mungkin selain memang dari unsur gennya, tapi ketika lingkungan komunikasi yang baik terjalin dalam keluarga, ini juga akan memberikan pengaruh ya, di luar asupan gizi dan lain-lainnya ya Kak Wan ya, karena itu memang dibutuhkan. Tapi komunikasi juga memberikan pengaruh. Itu dia, ketika misalnya anak itu melihat orang tuanya berantem gitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik, otomatis walaupun mungkin tidak diungkapkan secara verbal, tapi itu akan tersimpan dalam memorinya. Itu dia. Nah, ketika si anak tidak mendapatkan pendampingan ataupun pengawasan yang baik dari orang tuanya, ini akan dilampiaskan di lingkungan sosialnya. Nah, ketika marah dia akan mencak-mencak, berteriak, atau justru ada suatu titik masalah yang dia tidak bisa atasi dengan sendiri, dia akan melakukan hal-hal buruk. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan terjadi jika komunikasi antara orang tua dengan anak itu tidak terjadi dengan baik. Itu dia. Baik, jadi seperti yang kita tahu juga ya Bu ya, beberapa waktu yang lalu banyak lah ya kasus-kasus ya di luaran gitu mengenai anak-anak yang, maaf cakapnya, yang adanya pelecehan gitu, jadi seperti itu ya. Mungkin kurangnya juga anak-anak yang tidak mau, mungkin segan atau enggan untuk berbicara dengan orang tuanya. Kan ada juga seperti itu ya Bu, karena mungkin selama ini orang tuanya itu kayak
nggak ada waktu untuk berbicara gitu, dengan anaknya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang negatif tadi terjadi pada si anak sampai bertahun-tahun bahkan Bu ya, itu ditutupi si anak dan udah lama baru ketahuan gitu. Jadi kayaknya emang penting sekali ya Bu ya untuk komunikasi di keluarga ini. Iya, sangat penting. Ini saya bisa ambil contohkan ilustrasi dari sebuah penelitian. Penelitian yang ingin mengungkap terkait dengan sikap sosial anak. Dari sekitar 34 responden ya, 4 responden itu menyatakan dia bersikap itu tidak, ibarat antisosial. Antisosialnya itu ya itu tadi, enggan berteman, kemudian lebih menyendiri, lebih ke introvert itu. Kemudian sedangkan 15 responden yang selanjutnya itu netral. Artinya kalau dipahami ini bisa memahami dirinya, kapan dia harus marah gitu ya, kapan dia harus menghargai temannya, karena secara fitrah itu kan manusia ingin dihargai gitu ya. Sedangkan 15 responden lainnya itu lebih melakukan hal-hal yang sikap sosialnya itu baik. Artinya apa? Setelah ditelusuri, ada wawancara lebih mendalam, kembali lagi komunikasi yang terjadi dalam keluarga mereka itu sangat baik dan efektif. Artinya anak bukan hanya melulu diberikan nasihat, melainkan ketika anak memberikan pendapat, nah itu didengarkan oleh orang tua, bahkan diberi masukan atau justru diberikan jalan keluar terbaik yang memang itu sesuai dengan kapasitas si anak. Itu dia. Hal ini menunjukkan bahwasanya komunikasi dalam keluarga itu memang benar-benar penting. Sampai semacam ada joke gitu, kalau masih mau hidup komunikasi. Intinya lagi kembali, kalau ingin keluarga itu berjalan dengan harmonis, ya komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Begitu Kak Wan. Benar. Baik teman-teman muda, kita masih tunggu juga ya yang mau bertanya-tanya seputar topik kita hari ini, yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi ya dari saya tapi Bu ya. Kira-kira nih Bu, mungkin Ibu punya pesan untuk orang tua yang sedang mendengarkan acara ini terkait dari tema kita nih Bu. Oke, baik. Pesannya ini juga mungkin untuk saya individu. Nah, pesannya begini. Komunikasi bagi calon orang tua, masih calon ya Kak Wan ya, tetap juga harus memahami bagaimana komunikasi yang baik. Ya. Kemudian selaku ayah ataupun orang tua dan sudah memiliki anak juga harus memahami juga bagaimana komunikasi yang baik itu. Komunikasi yang baik itu komunikasi yang mendapatkan umpan balik dari orang yang kita ajak komunikasi. Nah, selain adanya umpan balik adalah adanya perubahan sikap. Itu dia, adanya perubahan sikap dari yang kita berikan nasihat sesuai dengan harapan yang kita inginkan, itu dia. Nah, selaku calon orang tua ataupun orang tua yang sekarang memang posisinya sudah menjadi orang tua, benar-benar harus memahami komunikasi secara efektif, persyaratan komunikasi secara efektif itu terjadi, dan kalaupun sudah menjalani proses komunikasi itu, cross check kembali apakah komunikasi yang kita lakukan itu sudah efektif atau justru kita termasuk kategori orang yang komunikatif atau tidak, atau justru kita mendapatkan label tertentu dari anak itu. Mudah-mudahan bukan label yang nyebelin gitu ya Pak Wan ya, tapi justru orang tua yang menyenangkan, terbuka, enak diajak berbicara, tukar pendapat. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama demi menjaga keharmonisan supaya komunikasi dalam keluarga kita itu bisa terjalin dengan sebaik-baiknya Kak Wan. Oke. Jadi teman-teman muda, itu tadi juga pesan juga buat teman-teman muda yang mungkin bukan hanya untuk yang orang tua, tapi yang masih bakalan menjadi orang tua juga. Waduh, ini pastinya di luar sana banyak yang udah ngerasa nih, oh iya nih kayaknya berat banget nih jadi orang tua ya, siap nggak aku ya kan gitu ya Bu ya. Baik teman-teman muda, kita masih tunggu lagi ya. Kira-kira masih ada yang mau bertanya di program kita hari ini seputar komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga? Boleh ditunggu ya di
WhatsApp kita di 0821 2202 2916. Buat mau komen juga boleh di Facebook kita. Ya, di Facebook kita di UMSU spasi MRadio spasi Medan. Dan hari ini kita sudah membahas tadi tentang komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Yang pastinya nih, buat teman muda, jangan lupa juga nih, ya, yang mungkin yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, jadi kita harus ya berkomunikasi lah antara orang tua dan anak, biar nggak terjadi kesalahpahaman ya Bu ya. Betul. Jadi Bu, kayaknya ini sudah mau habis nih waktunya. Waduh, nggak terasa banget Bu ya. Ya betul. Iya, padahal kalau kita ngebahas ini kayaknya nggak cukup 1 jam. Tapi sebelum kita udahan, mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dari tema kita hari ini, yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Silakan. Komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga ini merupakan hal penting karena berkaitan dengan apa yang harus anak lakukan misalnya dalam keluarga. Kalau diibaratkan anak seperti kertas kosong, kita ingin melukis indah, maka komunikasikanlah dengan baik supaya apa yang kita inginkan itu bisa terwujud. Karena tanpa komunikasi, impian, harapan, cita-cita itu tidak mungkin bisa terwujud, atau justru ada halangannya, hambatannya ketika komunikasi itu tidak efektif. Dan perlu diingat juga dalam berkomunikasi kita tetap harus menggunakan seperti dalam istilah Al-Quran itu mau'izotil hasanah, artinya dengan pengajaran yang baik. Untuk bisa mengajarkan yang baik-baik kepada anak itu tetap dengan komunikasi yang baik, sehingga kita harus memahami dengan siapa kita berkomunikasi, kondisi anak sedang bagaimana, kemudian waktunya. Ini benar-benar supaya harus kita pahami selaku orang tua, supaya apa pesan pun yang ingin kita sampaikan kepada anak itu bisa diterima dan anak bisa berubah sesuai dengan harapan kita. Dan kebalikannya, kita juga harus mau menerima feedback dari si anak tadi, baik itu berupa saran ataupun kritikan. Jadi bukan hanya sebatas menyampaikan, tapi kita juga harus bisa mendengar, karena konsep komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi kita juga butuh mendengar. Begitu Kak Wan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan closing statement pada hari ini di program Dialog Kajian Keislaman kita di Jumat ini, dengan tema kita tadi yaitu komunikasi orang tua dan anak dalam keluarga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman muda yang sudah ikutan join nih, ya, bergabung di Facebook kita di UMSU spasi MRadio spasi Medan, yang mana sudah ada beberapa orang ya nge-like ya. Terima kasih banyak nih. Jangan lupa juga buat teman-teman muda yang mau ngikutan program ini juga minggu depan ya, di Jumat depan insya Allah kita bakal balik lagi dengan narasumber yang berbeda dan juga pastinya dengan tema yang berbeda juga. Baik, terima kasih saya ucapkan juga buat Ibu Mafianti ya yang sudah hadir pada hari ini. Ya Ibu, terima kasih, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi ada manfaatnya nih buat kita semuanya. Sama-sama, kembali kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman muda, jangan lupa untuk teman-teman muda yang mau ikutan program lainnya hari ini, masih banyak lagi program yang seru sampai ke pukul 7 malam, pukul 9 malam nanti ya. Jadi setelah ini buat teman-teman muda yang mau mengikuti program Islamic Smart by Request ya, jangan lupa masih ada kesempatan yang mau request tapi harus menjawab pertanyaan dulu. Waduh, pertanyaannya apa seputar Islami tentunya. Yaudah teman-teman muda, saya Yawan Kafi pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.